Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892 150140. Video ini dibuat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penganggaran modal. Yang A, pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting meliputi keseluruhan proses perencanaan pengeluaran yang di mana hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang B, ada tujuan penganggaran modal. Penganggaran modal bertujuan untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif, sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Di sini ada pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, ada keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, ada penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktivitas. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. C, pentingnya penganggaran modal. Yang pertama ada agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal ini karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. D, langkah-langkah untuk penganggaran modal. Yang pertama ada biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. E, dasar-dasar penganggaran modal. Yang pertama ada modal merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, anggaran atau budget adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan masuk yang diprediksi selama periode. Yang ketiga, penganggaran modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam anggaran modal. F, metode penerimaan atau penolakan proyek. Yang pertama ada payback period, periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya mudah dihitung dan dimengerti, memberikan informasi risiko dan likuiditas proyek. Kelemahannya mengabaikan arus kas setelah payback period, mengabaikan nilai waktu uang. Di sini ada contoh soalnya. PT Angkasa mengusulkan proyek investasi dengan dana 800 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 80 juta. Berapa payback periodenya? Jawabannya, diketahui nilai investasi 800 juta, prokesnya 80 juta. 800 juta dibagi 80 juta sama dengan 10 tahun payback periodenya.
Net Present Value atau NPV dipandang sebagai pengukur keuntungan suatu proyek yang terbaik karena fokus pada kontribusi proyek untuk kemakmuran pemegang saham. NPV positif maka proyek diterima. Ketiga ada Internal Rate of Return atau IRR, tingkat diskonto yang menyamakan PV cash flow masuk dan cash flow keluar, serta tingkat keuntungan dalam kurung persen yang diperkirakan akan dihasilkan proyek. Yang keempat ada Profitability Value, metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV. Yang kelima ada Accounting Rate of Return, mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Referensi di sini ada berbagai referensi yang saya dapatkan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.